Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih di Masjid Universitas Indonesia ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki malam ke-7 di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tetap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kita pemenuhan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa sampai Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, 1 Syawal yang akan datang. Kesyukuran kedua, alhamdulillah kita melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, dengan tentram, dengan suasana hati yang damai, dan dengan penuh kekhusyuan. Semoga saja puasa kita yang tenang, yang damai, yang tentram, yang khusyuk akan memberikan satu keberkahan kepada kita. Dan pada gilirannya insya Allah puasa yang kita lakukan menjadi puasa yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting saya katakan seperti ini karena di beberapa negara Bapak dan Saudara serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah, belum tentu orang yang menjalankan ibadah puasa tenang seperti kita. Rasa khawatir terhadap hal-hal yang menimpa dirinya ada. Tetapi kita yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menjalankan ibadah puasa, insya Allah tidak ada godaan-godaan yang membuat puasa kita menjadi batal. Kesyukuran yang ketiga Bapak dan Saudara, bahwa cita-cita kita menjalankan ibadah puasa tahun 1443 Hijriah itu insya Allah juga akan tercapai. Apa sih cita-cita kita, keinginan kita ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah? Sesungguhnya itu terjawab ketika kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, kemudian kita membaca doa yang disebut dengan doa kamilin. Jawaban ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu terangkum semua Bapak dan Saudara serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah di dalam doa kamilin. Kalau kita hitung itu ada 24 permintaan Pak di dalam doa kamilin itu. Salah satunya sebagai pembuka, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, sempurnakanlah iman yang ada pada diri kami. Dan itu nyata, jelas bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa, Allah memanggilnya itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sempurna iman itu yang bagaimana? Profesor Quraisyab pernah mengatakan, sempurna iman itu selain dia memantapkan diri, hatinya, pikirannya, gerakannya untuk mempercayai adanya Allah, kemudian dalam kehidupan kesehariannya sifat-sifat Allah itu dia mampu lakukan untuk kebaikan kehidupannya sehari-hari. Contoh,
Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sudahkah kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim dapat kita laksanakan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita maupun kepada sesama manusia. Terbetiknya dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, ketika Allah memberikan sedikit rizki kepada kita, kemudian ada orang yang membutuhkan, mau nggak kita mengeluarkan itu sebagai bentuk bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang pengasih dan orang-orang yang penyayang. Yang kedua, Bapak dan Saudara, di doa kamilin itu walil faraidi muaddi. Kita penuhi kewajiban-kewajiban kita. Yang namanya manusia, kehidupannya sebentar di dunia, sementara, tetapi tanggung jawabnya begitu besar. Mampukah tanggung jawab itu yang merupakan kewajiban kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita lakukan? Insya Allah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban-kewajiban itu pasti kita akan mampu lakukan. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Kiai Marzuki Mustamar itu mengatakan, kita ini makhluk yang lemah. Kita ini kesempatannya sedikit, Pak, Bu. Umur kita pendek. Tapi kita ingin masuk surga. Dengan kasih sayang Allah, Allah beri hadiah tuh. Di mana dalam 1 tahun sekali ada 1 bulan yang dinamakan bulan suci Ramadan. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa atau ibadah-ibadah sunnah lainnya, akan dilipat gandakan pahala, sekaligus Allah mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Asal puasa aja kita akan diampuni dosa dan sekaligus Allah akan memberikan pahala yang begitu besar kepada kita. Belum kewajiban-kewajiban lain, insya Allah dengan puasa akan tertunaikan. Yang terakhir, yang ketiga, wali sholati hafidhin. Mudah-mudahan kita mampu menjaga, memelihara sholat kita. Mendirikan, oke. Tetapi menjaga sholat itu, Pak, justru sangat berat bagi kita. Makanya jangan heran, zaman sekarang ini, Pak, apalagi transportasi macet, sibuk kita dalam pekerjaan, maka istilah yang dulu pernah digaungkan oleh seorang penyanyi qasidah itu muncul lagi sekarang. Apa itu? Datang waktu sholat, zuhurnya kerepotan, asarnya dalam perjalanan, maghribnya kecapean, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Semua kewajiban yang Allah berikan, padahal kita tahu itu merupakan kewajiban dan harus kita pelihara, ternyata tidak kita laksanakan. Karena apa? Itu tadi, kesibukan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita lalai di dalam menjalankan ibadah sholat. Sesungguhnya Bapak dan Saudara, puasa yang kita lakukan menjawab itu semua. Iman kita menjadi lebih hebat lagi, kewajiban kita laksanakan, dan insya Allah sholat tetap terpelihara. Makanya ketika kita ditanya, apa cita-cita kita menjadi orang yang puasa itu? Tak lain dan tak bukan terjawab dalam doa kamilin, yang ujung-ujungnya nanti akan mencapai derajat takwa, yang merupakan derajat tinggi bagi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan insya Allah puasa yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus membawa diri kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well,